Pada pagi hari ini kita berkumpul, kita mau sama-sama memulai pagi hari kita dengan berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan kita terlebih dahulu. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang sungguh baik. Amin. 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 Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih boleh bangun dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang sehat Tuhan. Kami masih boleh Kau berikan nafas hidup yang baru. Kami percaya itu semua karena kasih karunia-Mu. Itu karena Engkau sungguh mencintai setiap daripada kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapa, sebelum kami mulai beraktivitas, kami rindu untuk boleh memuji memuliakan Engkau terlebih dahulu. Kami rindu untuk kami boleh menyembah-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Karena Engkau Allah kami yang sungguh baik. Engkau Allah kami yang teramat sangat baik. Dan ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau nyatakan Yesus, Kau Bapa kami yang baik. Ini hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama panggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini setiap rindu kami Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Yesus, kami mau panggil nama-Mu. Yesus, Kau sungguh baik, sungguh indah Kau Yesus. Nama-Mu, terima kasih Bapa. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Sebab Kau Allah kami yang layak Tuhan terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami puji Engkau.
selalu puji. Kami rindu untuk boleh memuji-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Kami rindu untuk boleh menyembah Allah kami yang hidup. Kau yang layak. Sebab Kau Allah kami yang layak. Terima setiap pujian kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan tenang kita mau nyatakan, Mau memuji-Mu. kami puji Ku Engkau. selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau puji Engkau, ku mau puji Engkau Yesus. Sebab Kau Allah kami, Kaulah Tuhan kami. Kami puji Engkau, Allah kami yang hidup. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus. Sebab Kau Allah yang layak, Kau Allah yang mulia. Pagi hari ini Tuhan, dengan iman kami mau terus nyatakan, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang mulia, Engkau layak untuk kami agungkan Tuhan. Apapun kondisi kami hari ini, dengan iman kami mau tetap nyatakan bahwa setiap kemuliaan hanya layak Kau terima Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang sungguh baik. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sebab semua kemuliaan dan setiap keagungan hanya tertuju padamu. Tertuju padamu, Kau Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kami puji Engkau, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Yesus. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima. Kau layak terima setiap pujian kami. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
sungguh baik Tuhan. Dan setiap kemuliaan, setiap puji-pujian kami mau terus naikkan bagimu. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh terus angkat setiap rasa syukur kami. Kami rindu Tuhan, setiap rasa syukur kami bukan cuma jadi rasa syukur yang lewat saja, tapi biarlah Tuhan setiap syukur kami boleh manis Kau dengar. Kami rindu Tuhan setiap puji-pujian kami benar-benar boleh menyenangkan hati-Mu, boleh manis Kau dengar Tuhan. Sebab inilah setiap kerinduan kami, ini setiap pujian kami. Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami yang layak diagungkan. Oh thank you Lord Jesus. Kami mau panggil Engkau Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Panggil Dia Allah kita. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ini yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh Kaulah Tuhan kami. Ya Tuhanku, aku hendak Kami mau terus bernyanyi bagi-Mu Tuhan. bagi-Mu Setiap nafas hidup kami mau terus memuji-Mu. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sebab ini yang ku renungkan, Yesus,
semua boleh manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar. Apapun kondisi kami pagi hari ini Tuhan, Manis kami mau ambil keputusan untuk kami tetap bersyukur. Tuhan, Kami rindu untuk tetap memuji-Mu. dan hati Biarlah itu semua boleh manis kau dengar Tuhan. suka karena-Mu. Mari sama-sama nyatakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ku mau bersuka karena-Mu Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ku mau terus bersuka karena Tuhanku sungguh baik. Ku mau terus bernyanyi sebab kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun yang terjadi, kami mau terus bersyukur. Kami mau terus agungkan Engkau, sebab Kau Tuhan kami yang hidup, Kau Tuhan kami yang mulia. Oh Yesus Tuhan, Kau Allah kami yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Selama ku masih bernafas, ku mau terus memuji Engkau, ku mau terus bersyukur. Sebab cukuplah kasih karunia-Mu Tuhan, sebab cukuplah kasih setia-Mu Tuhan. Karena kami percaya dalam setiap kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Selamanya Kau setia, selamanya Kau baik, dan kami mau terus bersyukur. Mari terus kita memuji Tuhan. Mari terus naikkan syukur-Mu. Katakan dengan iman Tuhan. Apapun kondisi kami pagi hari ini, enak gak enak, susah ataupun gak susah, selama kami masih bernafas Tuhan, kami rindu untuk terus memuji Engkau. Kami rindu untuk terus mengasihi Engkau. Kami rindu Tuhan untuk terus memuliakan Engkau, sebab Kau Allah yang layak. Kau yang layak Tuhan. Terima setiap hormat kami. Kau layak. Terima
sempurna Yesus. Rancangan-Mu sempurna Tuhan. Apapun kondisi kami percaya Bapa. Kami mau terus percaya bahwa cukuplah kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Karena dalam setiap kelemahan-kelemahan kami, dalam setiap ketidaksempurnaan kami, kuasa-Mu menjadi nyata, kuasa-Mu menjadi sempurna. Amin Yesus. Oh terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah kami yang sungguh baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang sempurna. Oh, thank you Lord Jesus. Kaulah Tuhan yang sempurna, padamu ku bersyukur. Kaulah Tuhan kekuatanku, kini ku menyembahmu. Kaulah Tuhan yang sempurna, Kaulah Tuhan yang sempurna. Yes Lord. Padamu ku bersyukur. Kaulah Tuhan kekuatanku, kini ku menyembahmu. Kau sempurna Tuhan, Kaulah Tuhan yang sempurna. Mari dengan iman terus katakan, Padamu ku bersyukur. ini keputusan kami Tuhan. Kaulah Tuhan kekuatanku, kini ku menyembahmu. Sebab semua karena kasih-Mu, ku diberkati. Karena kasih-Mu, ku diubahkan. Karena kasih-Mu, ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu, ku Kau boleh berkati setiap kami Tuhan. Karena kasih-Mu, Kau yang ubahkan setiap kami, setiap kelemahan-kelemahan kami, setiap kekurangan kami, Kau bebaskan kami Tuhan Yesus. ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu, ku diberkati. Oh thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena kasih-Mu, ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu, ku diberkati. Karena kasih-Mu, ku diubahkan. Semua karena kasih-Mu Karena Tuhan. kasih-Mu, Kau yang bebaskan ku setiap kami. dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Mari sama-sama rasakan kasih Tuhan. Karena kasih-Mu, Dia yang sungguh ku mengasihi setiap kita. diberkati. Dia yang sanggup ubahkan setiap kita. Setiap kelemahan kita, kesalahan kita. Dia yang mampu bebaskan setiap kita. Ku dibebaskan, Terima kasih Tuhan. ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu, ku diberkati. Karena kasih-Mu,
kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Terima kasih Bapa buat keselamatan yang boleh Kau berikan. Oh terima kasih Yesus. Dan ku hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Sebab kasih-Mu kasih yang terindah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, sebab pengorbanan-Mu Tuhan. Kau yang selamatkan kami. Kaulah harta kami, Yesus, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Lebih tinggi lagi kita mau nyatakan, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau yang ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sekalipun dalam kelemahan kami, bahkan dalam setiap kegagalan kami, setiap kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kami lakukan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sudah selamatkan kami. Bapa, saat ini kami rindu untuk gak cuma memuji memuliakan Engkau di pelataran-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menyembah Engkau secara lebih lagi. Kami rindu rasakan hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu, Kau boleh pulihkan setiap kami. Kau boleh pulihkan setiap kesalahan kami, setiap dosa-dosa kami, setiap kelemahan kami Tuhan. Ini rindu kami Bapa. Kami rindu untuk menikmati Engkau, Allah kami yang hidup. Oh, pulihkan setiap kami Yesus.
Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuk setiap hati kami Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Benar Yesus, ini siap rindu kami Tuhan. Kami rindu Kau boleh pulihkan setiap kami. Kami rindu berkenan bagi-Mu. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuk setiap kami. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku, seperti hati-Mu. Yesus, kudus berkenan.
Kami rindu hidup kami boleh kudus, berkenan bagimu Bapa. Bentuk hati kami jadi seperti emas yang murni. Bentuk setiap kami Tuhan, sebab ini kerinduan kami. Biar ku menjadi ciptaan baru, oh bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Kuduskan setiap hati kami, kuduskan setiap hidup kami Tuhan. Biar hati kami, biar hidup kami hanya berkenan bagimu Bapa. Sebab ini rindu kami Tuhan, kudus berkenan bagimu Yesus. Ku mau berkenan, ku mau berkenan bagimu. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan kami, ubah setiap kami Bapa. Kami mau hidup kami selalu senangkan-Mu, kudus berkenan bagimu. Sekiara-rara, oh sekiara para-para-para, iya rara-rara masuk, sekiara-rara. Oh Yesus, sekiara para-para-para. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami.
Engkau teramat sangat baik Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, izinkan kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih. Dan untuk mengawali hari baru ini Tuhan, izinkan kami belajar dari firman-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk belajar dari teladan-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan setiap perintah. Amin. Baik, shalom. Saudara-saudara terkasih, apa kabar? Puji Tuhan, baik ya. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya memberikan judul untuk renungan kita pada pagi hari ini adalah apa kamu manusia? Nah ini ya, saya memang sengaja pakai judul apakah kamu manusia. Sebentar saya tanya, yang di sebelah saya ini manusia atau bukan? Stefani manusia atau bukan? Manusia. Stian? Nah, enggak berani ngomong. Ya, saudara-saudara kasih, saya percaya setiap Anda kalau ditanya apakah kamu manusia, ya pasti jawaban dari kita ya pastilah, pasti kita manusia gitu ya. Tetapi kenapa saya tanyakan tema tentang apakah kamu manusia? Karena ternyata teman-teman terkasih, saudara terkasih, Injil pada hari ini begitu keren itu ya. Bacaan dari Gereja Katolik tanggal 6 Oktober ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Judul perikopnya adalah orang Samaria yang murah hati. Nah, kita baca bersama-sama ya, kita akan belajar pada pagi hari ini tentang firman Tuhan orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang murah hati. Judul perikopnya. Mari kita baca bersama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, saya percaya Anda sudah sangat sering mendengarkan perumpamaan atau cerita dari orang Samaria yang murah hati atau yang baik hati ini gitu ya. Dan perhatikan baik-baik pada ayat yang ke-25. Di sana seorang ahli Taurat mencoba Yesus, dia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara terkasih. Berarti dia bertanya, untuk hidup kekal, untuk saya mengalami hidup kekal itu apa yang harus saya lakukan? Dan jawaban Yesus di ayat yang terakhir ini, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya
Dan Yesus menjawab, pergilah dan perbuatlah demikian. Artinya saudara terkasih, orang yang punya belas kasihan itu kaitannya sangat erat dengan hidup kekal, saudara terkasih. Jadi salah satu syarat saya katakan Anda dan saya mengalami hidup kekal adalah pada saat engkau punya belas kasihan. Amin. Saudara terkasih, mari kita belajar perikop orang Samaria yang murah hati ini. Saya mengajak Anda kita belajar dari pengajarannya Santo Agustinus. Ternyata Santo Agustinus pernah menafsirkan perikop orang Samaria yang murah hati ini, dan itu tertulis dalam dokumen gereja secara resmi. Saya bacakan singkat saja karena tidak usah terlalu panjang ya, tapi intinya saja saya katakan demikian. Santo Agustinus menulis dalam dokumen Quaestiones Evangeliorum 2 nomor 19. Santo Agustinus menafsirkan perikop ini sebagai berikut, saudara terkasih. Santo Agustinus mengatakan orang yang jatuh ke tangan penyamun itu dia menafsirkan adalah Anda dan saya. Siapa itu? Orang atau manusia yang jatuh dalam dosa. Manusia-manusia yang hidup dalam pergumulan-pergumulan, hidup dalam segala macam persoalan-persoalan. Itu ditafsirkan oleh Santo Agustinus adalah orang yang jatuh dalam tangan penyamun. Kemudian Santo Agustinus juga menafsirkan Yerusalem itu adalah surga, tempat di mana kemuliaan bersama Allah. Kemudian dia menafsirkan juga Yeriko. Yeriko ini adalah dunia, tempat manusia jatuh dalam segala kelemahan-kelemahan. Ya. Terus kemudian penyamun. Santo Agustinus menafsirkan bahwa penyamun ini adalah iblis dengan segala macam kuasa dosanya, saudara-saudara kasih. Jadi pada saat penyamun itu menghajar manusia habis-habisan, Anda dan saya sedang dihajar oleh iblis, jatuh bangun karena iblis, saudara terkasih, gitu ya. Terus di sana tertulis ada Imam dan Lewi. Santo Agustinus menafsirkan bahwa Imam dan Lewi ini adalah representatif dari hukum Taurat. Bahwa orang tidak bisa diselamatkan melalui hukum Taurat, tidak bisa, saudara terkasih, gitu ya. Kemudian orang Samaria, siapa maksud dari orang Samaria ini menurut Santo Agustinus? Ternyata Santo Agustinus mengatakan bahwa orang Samaria itu adalah Yesus Kristus, saudara terkasih. Orang Samaria di Alkitab seringkali dikatakan bahwa orang ditolak, orang yang tidak pernah dianggap. Bukankah Yesus sering ditolak? Bukankah Yesus seringkali tidak dianggap dan segala macam, dimusuhi dan segala macam? Orang Samaria menurut Santo Agustinus ditafsirkan sebagai Yesus Kristus. Kemudian di dalam dokumen tersebut dikatakan minyak dan anggur itu menggambarkan sakramen dan segala macam pengajaran-pengajaran gereja, saudara terkasih. Penginapan, Santo Agustinus menggambarkan sebagai gereja, tempat manusia dirawat. Oke? Terus kemudian pemilik penginapan, siapa pemilik penginapan? Itu adalah para rasul bersama para bapak gereja, saudara terkasih. Dan kemudian 2 dinar, Santo Agustinus menggambarkan tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, itu secara singkat bagaimana Santo Agustinus, saudara terkasih, dia menggambarkan tentang perikop orang Samaria yang baik hati. Saudara terkasih, tema malam pagi hari kita pada pagi hari ini adalah apakah kamu manusia? Kita fokus pada pengertian dari Santo Agustinus tentang orang, itu Anda dan saya, serta orang Samaria. Siapa itu? Yesus, saudara terkasih. Kita fokus pada 2 ini. Seperti Santo Agustinus katakan, orang itu adalah Anda dan saya, orang Samaria adalah Yesus sendiri, saudara terkasih. Tadi saya katakan begini, apakah kamu manusia? Sekali lagi pertanyaan ini mari kita renungkan, apakah Anda dan saya betul-betul manusia? Ataukah Anda dan saya ini manusia dalam tanda petik? Saya tidak akan mengatakan apa arti manusia dalam tanda petik, saudara terkasih. Tetapi Yesus mengatakan dengan sangat detail, menurut kamu siapakah sesama manusia? Dia bertanya, siapa sesama manusia itu? Kemudian dijawab oleh ahli Taurat, dia yang punya belas kasihan. Dan Yesus menegaskan, lakukan itu. Saudara-saudara terkasih, dengan kata lain, pada saat engkau melakukan dan pada saat kau punya belas kasihan, saudara terkasih, engkau adalah manusia menurut Yesus, saudara terkasih. Artinya, pada saat kau tidak punya belas kasihan, engkau manusia dalam tanda petik.
Silakan tafsirkan sendiri apa manusia dalam tanda petik, saudara terkasih. Oke. Manusia yang dikehendaki Yesus adalah manusia yang punya belas kasihan. Oke, saya skip dulu di sini terlebih dahulu. Saya stop di sini terlebih dahulu, nanti saya akan kembali. Tahukah bahwa saudara-saudara terkasih, setiap Anda dan saya ini itu punya yang namanya visi ilahi. Anda ngerti itu? Setiap Anda dan saya punya yang namanya visi ilahi. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, pada saat penciptaan dunia dengan segala macam isinya, termasuk manusia, di sana dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Segambar ini mengatakan berarti secitra, representatifnya Allah. Manusia itu segambar, secitra, representatifnya Allah. Bayangan Allah itu adalah manusia. Itu artinya segambar, saudara terkasih. Saya tidak akan panjang lebar di sini. Kemudian juga dikatakan bahwa engkau manusia diciptakan serupa dengan Allah. Artinya apa? Berbicara tentang sifat, berbicara tentang karakter, saudara terkasih. Artinya manusia ciptaan Allah, awal mulanya dia ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya Anda dan saya seharusnya punya visi ilahi, punya karakter dan sifat-sifat Allah. Setuju? Dan kemudian di dalam perjanjian baru itu dipertegas lagi oleh Santo Paulus dalam Roma 8 ayat 29. Ini adalah salah satu visi ilahi dalam perjanjian baru. Dikatakan Roma 8 ayat 29 berkata gini, sejak semula Anda dan saya dipilih, ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, saudara kasih. Artinya Anda ini dipilih, Anda ditentukan untuk serupa seperti Kristus. Gambaran anaknya adalah Kristus. Artinya, kalau engkau sekarang menjadi seorang Kristen, engkau ini dipilih, ditentukan seperti Kristus. Dikembalikan dari awal mula dunia diciptakan, termasuk manusia diciptakan, engkau harus segambar dan serupa dengan Allah. Karena engkau dipilih, karena engkau ditentukan. Oke, kembali lagi pada cerita bagaimana orang Samaria yang baik hati atau murah hati itu, saudara terkasih. Dengar baik-baik, saudara terkasih, saya mau ingatkan kepada Anda. Jubah-jubah pelayananmu, doa-doamu, segala macam aktivitasmu secara rohani belum tentu menjadikan engkau seorang manusia yang ditentukan oleh Allah. Loh kok bisa? Iya. Orang Taurat, ahli Taurat yang berbicara kepada Yesus ini kurang apa dalam hal rohani, saudara terkasih. Dia datang pada hari itu, dia bertanya tujuannya mencoba Yesus. Dia berkata, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Orang ahli Taurat ini, jubah pelayanannya begitu hebat. Doa-doanya begitu panjang. Aktivitas-aktivitas rohaninya begitu dahsyat. Sampai berdiri di tengah pasar berdoa dengan jubah yang panjang dan segala macam. Loh, pertanyaan saya, apakah itu ukuran bahwa Anda dan saya menjadi seorang manusia yang ditentukan dan dipilih oleh Allah? Tidak. Karena justru faktanya Yesus berkata pada setiap orang-orang ahli Taurat itu, celakalah kamu, terkutuklah kamu, dan seterusnya, saudara terkasih. Hari ini saya mau ingatkan kepada setiap Anda dan saya. Bukan berarti saya katakan bahwa engkau tidak perlu berdoa loh ya. Saya tidak mengatakan bahwa engkau tidak perlu pelayanan loh, tidak. Tetapi kalau engkau bangga dengan jubah pelayananmu, dengan doa-doamu, dengan aktivitas-aktivitas rohanimu, terus kemudian kau mengatakan, kemudian kau klaim, aku adalah memperoleh hidup kekal. Saya mengatakan tunggu dulu, saudara terkasih. Karena Yesus dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, itu dengan sangat indah bagaimana menjadi seorang manusia yang sesungguhnya, bukan manusia dalam tanda petik. Amin. Nah, pada pagi hari ini belajar dari perikop tadi, saudara terkasih. Belajar dari perikop tadi. Apa sih tanda-tandanya bahwa Anda dan saya itu punya belas kasihan? Apa sih tanda-tandanya Anda dan saya itu manusia yang sesungguhnya, yang sebenarnya apa yang manusia sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah? Mari kita cross check, ada enggak 4 tanda ini di dalam dirimu, saudara terkasih? Apakah kau punya belas kasihan? Apakah kau menjadi manusia yang sesungguhnya diinginkan oleh Allah? Yang pertama, silakan lihat pada ayat 33. Dikatakan demikian. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanannya ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang pertama, Anda dan saya peka enggak kalau melihat penderitaan orang lain?
Bagaimana hatimu pada saat kau melihat orang kelaparan? Bagaimana hatimu pada saat kau melihat orang yang mengalami ketidakadilan? Bagaimana hatimu dan hati saya pada saat kau melihat penindasan-penindasan dan segala macam? Bagaimana kau melihat dan bagaimana kau merasakan hatimu, saudara terkasih, pada saat kau melihat orang yang mungkin hidupnya sangat-sangat menderita? Engkau cuek, merasa tidak masalah dan sebagainya, yang penting hidupku baik-baik saja dan seterusnya, saudara terkasih. Kalau tidak ada perasaan peka di dalam dirimu untuk saudara-saudaramu yang menderita, saya khawatir, saudara terkasih, Anda bukan manusia. Saya juga mungkin bukan manusia, tapi manusia dalam tanda petik, saudara terkasih. Yesus mengatakan orang Samaria itu tergerak hatinya. Artinya, dia peka pada saat dia melihat ada seorang yang dihajar habis-habisan oleh penyamun itu. Tergeletak tidak berdaya, saudara terkasih. Dia peka terhadap penderitaan orang lain. Engkau yang tinggal dengan orang tuamu, anak-anak muda, pada saat kau lihat orang tuamu jatuh bangun dalam bekerja, mencari nafkah, menyekolahkan engkau, dan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhanmu, sampai mereka bersusah payah demikian. Saya mau tanya, saudara terkasih, engkau anak-anak muda yang masih sekolah dan sebagainya, kau peka enggak dengan penderitaan orang tuamu? Ataukah kau bingung, atau engkau happy, engkau enjoy dengan hidupmu sendiri? Mari kita cross check. Yang pertama, apakah kau punya kepekaan terhadap penderitaan orang lain? Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-34. Ini juga keren, saudara terkasih. Firman mengatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Perhatikan baik-baik. Orang Samaria yang digambarkan oleh Santo Agustinus ini adalah Yesus. Firman katakan, ia pergi kepadanya. Saudara terkasih, Anda pernah lihat orang yang terluka parah? Itu bukan sebuah pemandangan yang bagus loh. Itu bukan sebuah pemandangan yang indah loh. Tetapi Yesus yang digambarkan oleh orang Samaria itu dikatakan ia pergi kepadanya. Artinya tidak ada jarak, saudara-saudara terkasih. Pada saat kau melihat sesamamu yang menderita, pada saat kau melihat manusia-manusia atau orang-orang yang hidupnya susah, yang mengalami ketidakadilan dan sebagainya, mungkin kau membantu, mungkin kau menolong. Apakah Anda pernah bakti sosial di kolong jembatan? Apakah Anda pernah bakti sosial di tempat-tempat yang menjijikkan, yang bau, yang tidak enak dan segala macam? Mungkin membantu, tapi apakah Anda dan saya jaga jarak untuk itu? Saudara terkasih, Yesus yang digambarkan oleh Santo Agustinus sebagai orang Samaria, dia pergi mendatangi orang yang terluka parah tersebut, saudara terkasih. Dalam faktanya sehari-hari dalam kehidupan Yesus, bukankah Yesus yang mendatangi Anda dan saya orang berdosa? Betul? Bukan kita yang datang kepada Yesus terlebih dahulu. Yesus yang datang kepada Anda terlebih dahulu, menyelamatkan setiap Anda dan saya, saudara terkasih. Apakah Anda punya belas kasihan? Apakah Anda dan saya manusia? Pada saat orang yang tidak lagi menjaga jarak, artinya dia mau datang, ikhlas menolong orang-orang yang bersusah, itu adalah manusia, bukan sekedar manusia dalam tanda petik, saudara terkasih. Tanda ketiga masih ada di ayat 34. Dikatakan demikian, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Orang yang punya belas kasihan dan seorang manusia yang dikehendaki Allah adalah ada sebuah tindakan nyata, bukan hanya sekedar ngomong, saudara terkasih. Kalau hanya sekedar komentar, oh kasihan ya, aduh kasihan ya, dan segala, cuma sekedar itu tok komen segitu itu gampang, saudara terkasih. Lihat baik-baik, Yesus datang ke dunia, menghampiri Anda dan saya. Dia melakukan sebuah tindakan nyata. Apa itu? Dia mati di atas kayu salib. Hari ini kalau kau melihat saudara-saudaramu, sekitar-sekitarmu, manusia-manusia yang menderita, yang hidupnya sengsara, yang mengalami ketidakadilan, yang ditindas dan segala macam, apa tindakan nyatamu, saudara terkasih? Apa yang bisa kau lakukan? Orang Samaria ini
melakukan sesuatu yang luar biasa. Mungkin Anda pikir sederhana, tapi enggak loh. Itu luar biasa loh saudara terkasih. Dia merawat luka-lukanya, dia naikkan dia di atas keledainya dan segala macam dia bawa ke penginapan. Orang yang punya belas kasihan dan manusia yang dikehendaki Allah punya tindakan nyata. Dan yang terakhir itu ada di ayat yang ke-35. Dikatakan demikian, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Rawatlah dia, jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Yang terakhir adalah mau berkorban. Amin. Dia memberikan 2 dinar untuk merawat orang yang sakit parah ini, saudara terkasih. Mari kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Apakah Anda dan saya seorang manusia ataukah manusia dalam tanda petik? Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami belajar melalui firman pada pagi hari ini. Tuhan menghendaki kami menjadi manusia-manusia yang punya belas kasihan. Karena memang tujuan dari awal Tuhan Kau ciptakan kami. Kami menjadi serupa seperti Kristus. Kami menjadi gambaran anaknya. Dan pada pagi hari ini kami belajar Tuhan bagaimana seorang Samaria yang baik hati. Tuhan tolong kami menjadi seorang manusia yang punya belas kasihan. Seorang manusia yang benar-benar manusia. Sebagaimana Kau kehendaki kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Segala puji hormat syukur di dalam satu nama penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus sepanjang segala masa. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan, kuduskan hatiku, Tuhan. Ini rindu kami Tuhan. Kuduskan hatiku, Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Ubahkan setiap hati kami, kuduskan setiap hati kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh jadi seperti seorang Samaria yang baik hati. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk Good Morning Jesus pada pagi hari ini. Kalau pagi hari ini Engkau boleh menyapa kami, Engkau boleh mendatangi kami dengan kasih-Mu, Engkau boleh perbaharui hati kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik. Kami mau persembahkan Tuhan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau yang boleh berkati kami setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, maupun keluarga kami Tuhan. Kami persembahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh mencari Engkau terlebih dahulu, maka kuasa Roh Kudus yang boleh senantiasa menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan setiap kelemahan kami, keakuan kami, keegoisan kami, semuanya Tuhan. Ajar kami sepanjang satu hari ini, kami boleh-boleh benar-benar hidup berkenan hanya bagi-Mu. Oh thank you Lord Jesus, ini setiap doa-doa kami.
Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you buat teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin. God bless.